Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rezi, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Pendidikan Ekonomi A semester 3. Pada hari ini saya akan membuat pekerjaan tugas UTS, yaitu menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada cerita yang berbeda. Saya minta maaf sebelumnya. Sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir bagi agama Islam. Nabi Muhammad selaku nabi terakhir atau akhirul anbiya dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Perkenalan kelahiran Nabi Muhammad dibarengi dengan tragedi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dan ketika itu Allah menurunkan bala bantuannya untuk mengalahkan pasukan dari Raja Abraha tersebut. Ayah dari Rasulullah adalah Abdullah, dan Rasulullah punya ibu yaitu Siti Aminah. Ayah dari Rasulullah meninggal ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Akhirnya ketika lahir Rasulullah dalam keadaan yatim. Sesuai dengan adat yang ada, akhirnya ketika Rasulullah lahir diberikanlah nama Muhammad. Itu bukan nama asal-asalan, tetapi itu nama yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada ibu Nabi Muhammad. Ketika kecil Rasulullah disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Fenomena yang terjadi ketika Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah adalah terjadinya kemakmuran yang dialami oleh kaum Bani Sa'ad tersebut, dan khususnya oleh Halimatus Sa'diyah. Contohnya adalah ternak, hasil ternak yang berlimpah, ternak banyak yang melahirkan ketika beliau menyusui Nabi Muhammad. Sebagian ulama juga mengatakan Rasulullah disusui selama 6 tahun oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika genap 6 tahun, Rasulullah dikembalikan kembali kepada ibundanya Siti Aminah. Tidak berjalan lama setelah Rasulullah dikembalikan kembali kepada ibundanya, ibundanya pun meninggal dunia. Dan akhirnya Rasulullah menjadi yatim piatu pada umur 6 tahun. Setelah meninggal ibundanya, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tidak berselang lama, Abdul Muthalib pun meninggal dunia, dan akhirnya Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika masa kecil Rasulullah mengembala kambing untuk membantu kehidupan pamannya Abu Thalib. Rasulullah mengembala kambing-kambing orang-orang kaya pada saat itu. Ketika umur 8 tahun, Rasulullah mulai masuk ke
ke dalam kifalah perdagangan ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Nah, ketika saat itu muncullah berita bahwa salah satu saudagar yang kaya raya membuka pekerjaan bagi yang berminat. Akhirnya Abu Thalib pun menawarkan kepada Rasulullah apakah minat atau tidaknya. Saudagar itu adalah Sayyidah Siti Khadijah. Akhirnya Rasulullah menerima tawaran dari pamannya dan mulai bekerja untuk Sayyidah Siti Khadijah. Ketika awal perdagangannya, Rasulullah pergi ke Syam bersama budak Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Karena kerja keras beliau, karena kesungguhan beliau, karena kegigihan beliau, akhirnya dagangan kain-kain yang dibawa oleh Rasulullah itu habis, sehingga mendapatkan banyak keuntungan bagi Sayyidah Khadijah. Setelah pulang dari berdagang, budak Siti Khadijah pun menceritakan bagaimana sifat Rasulullah, kejujurannya, kebijaksanaannya, sehingga membuat Siti Khadijah terpesona dengan perangai Rasulullah tersebut. Beliau mulai berdagang bersama Khadijah itu pada umur 12 tahun. Itu sudah mulai ikut berdagang, menjajakan dagangan Siti Khadijah. Akhirnya waktu berselang lama muncullah benih-benih cinta di antara Rasulullah dan Siti Khadijah. Akhirnya pada umur 25 tahun Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah yang pada saat itu berumur 40 tahun. Dengan Siti Khadijah tersebut Rasulullah memiliki beberapa anak laki-laki. Namun anak laki-laki beliau itu wafat semua, sehingga membuat Rasulullah bersedih, membuat umat Islam bingung. Setelah beberapa tahun Rasulullah mendapatkan wahyu pertama pada umur 40 tahun di Gua Hiro. Wahyu pertama itu diantarkan oleh malaikat Jibril yang berupa wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Akhirnya disitulah mulai perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Allah ke penjuru Arab. Tidak berjalan dengan mudah perjuangan Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut, mendapatkan berbagai tantangan dan rintangan dari kaum Quraisy terutamanya, dan terutama dari pamannya sendiri, Abu Lahab, dan kaum-kaumnya lainnya juga menantang Rasulullah bahwa agama yang dibawa Rasul ini adalah agama yang sesat menurut mereka, karena berbeda dengan agama yang selama ini telah mereka sembah, yaitu menyembah berhala. Namun tekad Rasulullah tidak berhenti di situ saja. Akhirnya Rasulullah selalu berjuang, Rasulullah selalu menyebarkan agama Islam dengan kelembutan, tanpa paksaan sedikit pun. Akhirnya Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, nanti balik lagi ke Mekah, nanti pergi lagi ke Madinah. Akhirnya perjuangan Rasulullah pun membuahkan hasil.
Banyak agama, banyak orang-orang yang mulai masuk ke dalam Islam karena di dalam agama Islam tidak memandang kasta, tidak memandang kekerasan, dan di mata agama Islam semua manusia sama, tidak ada yang berbeda. Itu membuat agama Islam menjadi agama yang daya tarik tinggi, terutama bagi orang-orang kalangan bawah. Agama Islam selalu mengajarkan keindahan, agama Islam selalu mengajarkan kedamaian, sehingga membuat orang-orang banyak yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Besarnya agama Islam sekarang tidaklah jauh dari perjuangan Rasulullah yang sangat-sangat penting. Semua perjuangan Rasulullah itu sangatlah penting bagi peradaban agama Islam yang sekarang bisa dibilang agama Islam sudah mendunia. Oleh karena itu kita tidak bisa melupakan jasa-jasa Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah menitipkan 2 wasiat kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan pada zaman sekarang kita sebagai orang pemuda, mari kita lanjutkan perjuangan Rasulullah di era yang modern ini. Memang perjuangan kita sudah berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya, tapi perjuangan kita tidak kalah pentingnya bagi perkembangan agama Islam itu sendiri. Mari selalu kita kenal perjuangan Rasulullah, mari selalu kita kenal perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah yang telah menyebarkan agama Islam. Mungkin hanya sedikit cerita yang dapat saya sampaikan ini, tidak sangat panjang, bahkan tidak bisa menggambarkan secara utuh bagaimana biografi Rasulullah tersebut. Tapi saya tidak melupakan bahwa Rasulullah selalu membawa kedamaian. Rasulullah selalu membawa ketentraman ke dalam agama Islam. Oleh karena itu mari kita jaga agama Islam ini, kita kembangkan lagi perdamaian, kita tebarkan lagi kebahagiaan bagi orang-orang di luar sana. Tidak ada kekerasan, jangan ada kekerasan, apalagi suatu tindakan yang menyinggung atau merugikan agama lain. Mari kita lakukan, kita sebarkan agama Islam ini, bahwa agama Islam ini agama yang cinta damai, agama yang tidak penuh dengan kekerasan. Mungkin segitu dari saya. Banyak kesalahan, tolong dibuka, minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, itu datang dari saya pribadi. Apabila ada salah ucap, apabila ada salah penyebutan tanggal, penyebutan tahun, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma wafiqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.